Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan Waalaikumsalam warahmatullahi tentang wabarakatuh. laporan 3 stasiun gudang struktur baja 2 dengan kelompok kami. Nomor 1 Syarul Rahman Arasid NB 1431 9065. Nomor 2 Arjuna Bagi Sumar NB 1431 9066. 3 Agnes Liswono 1431 900 111. 4 Sigit Pamungkas 1431 900 192. Pendahuluan. Untuk memberikan kemampuan penguasaan materi secara untuk utuh, baik pemahaman teori dan kemampuan implementasi dalam perancangan terkait materi yang telah dipelajari, elemen batang tarik, elemen batang tekan, elemen batang lentur, geser, torsi, dan elemen yang terbebani gaya-gaya kombinasi dan aksial, lentur, dan torsi. Pemahaman untuk konsep struktur tahan gempa pada bangunan dengan KDS rendah sampai sedang. Sambungan. 2. Ketentuan tugas. Tugas bersifat dikerjakan dengan tim kelompok 3-4 mahasiswa. 3. Susunan pelaporan, sampul laporan tugas, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan lain-lain. Lampiran ketentuan perencanaan gedung diusulkan dari mahasiswa. Gambar potongan 5x6. Potongan depan dari samping ini 5, tingginya 4 meter dengan 2 lantai. Pendahuluan. Dalam perancangan suatu struktur material merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan. Material yang digunakan dalam bentuk struktur dapat berupa baja, beton, dan kayu. Material pembentuk struktur harus disesuaikan dengan fungsi struktur seperti hotel, gedung, sekolah, perumahan, rumah sakit, dan lain-lain. Dewasa ini material baja merupakan material yang digunakan sebagai bahan konstruksi karena memiliki beberapa keunggulan dibanding material konstruksi lainnya. Namun keunggulan baja yang utama yaitu memiliki daktilitas yang tinggi, sehingga baja akan mudah dibentuk dan ditempa pada saat proses pembuatan. Penggunaan material baja sudah sangat meluas terutama di negara maju. Baja sering digunakan dalam dunia konstruksi sebagai bahan bangunan yang berukuran besar, seperti gudang. Salah satu fungsi gudang yaitu sebagai tempat penyimpanan barang-barang produksi, baik yang masih berupa bahan mentah atau baku in process dalam jumlah besar. Model struktur direncanakan terletak di Kota Medan dengan jenis tanah sedang. Struktur ini memiliki 2 lantai, 1 atap, dan fungsi gedung sebagai rumah sakit dengan data struktur sebagai berikut. Model struktur direncanakan terletak di Kota Medan dengan jenis tanah sedang. Struktur memiliki 2 lantai, 1 atap, fungsi gedung sebagai rumah sakit. Fungsi gedung rumah sakit. Gudang rumah sakit adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk merawat atau mengobati seorang pasien di mana dibutuhkan faktor keamanan untuk mendesain sebuah gedung yang peruntukannya digunakan sebagai gedung rumah sakit. Pada perencanaan ini, gedung tersebut diperuntukkan fungsinya sebagai tempat atau ruangan untuk merawat dan melayani pasien rumah sakit. Klasifikasi penggunaan gedung. Struktur bangunan tahan gempa yaitu bangunan yang tidak runtuh meski mengalami kerusakan pada strukturnya ketika diguncang gempa besar, serta memiliki fleksibilitas dalam meredam getaran yang terjadi. Karena bangunan yang akan direncanakan terletak pada kategori desain seismik gempa KDSA dengan percepatan gravitasi 0,9, maka dalam penulisan laporan tugas desain gudang ini menggunakan metode rangka pemikul momen menengah atau SRPMM. Parameter desain, kombinasi beban angin diperhitungkan dengan menganggap adanya tekanan positif dan tekanan negatif atau hisap
yang bekerja tegak lurus pada bidang-bidang yang ditinjau. Tekanan tiup atau velocity pressure rencana diambil sebesar 40 kg per meter persegi. Tekanan tiup rencana didistribusikan pada portal struktur berdasarkan tributary bidang yang dikenai beban angin sesuai dengan ketentuan berikut. Beban yang diaplikasikan kepada struktur dikombinasikan untuk mendapatkan respon struktur yang paling menentukan untuk digunakan dalam desain elemen-elemen struktur. Pada elemen struktur dengan metode LRFD, kombinasi pembebanan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Sedangkan pada perencanaan elemen dengan metode ASD, kombinasi pembebanan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan. Di mana diketahui DL adalah beban mati, LL adalah beban hidup, LR adalah beban hidup atap air, beban air hujan, W beban angin, E beban gempa, P faktor redundasi. Redundasi ketentuan pada perencanaan struktur beton bertulang mengikuti ketentuan di bawah ini. Reduksi kekuatan pada perencanaan struktur baja mengikuti ketentuan tabel di atas. Next. Lanjut. Tabel 1.2. Material yang digunakan, perencanaan dimensi kolom, balok, rangka atap, dan plat dalam struktur bangunan gudang baja diambil dari tabel baja. Dimensi kolomnya adalah WF 400, 418, 28. Dimensi balok adalah WF 300, 300, 10, 15. Dan direncanakan tebal platnya adalah 0,12 meter. Kriteria desain sistem struktur yang terkait dengan kegempaan yang digunakan adalah kategori E1, yaitu rangka momen biasa atau RMB. Next. Bab 2, pembebanan. Bangunan gedung diperhitungkan untuk memikul beban-beban sebagai berikut, di mana beban gravitasi itu terdiri dari beban mati, beban hidup, dan bisa dilihat beban mati dan beban hidup yang terkandung pada struktur bangunan. Perencanaan dimensi awal kolom dan balok. Perencanaan dimensi kolom, balok, dan rangka atap dalam struktur bangunan gedung baja diambil dari tabel baja, yakni WF 400, 400, 18, 28, dimensi balok, WF 300, 300, 10, 15. Perencanaan plat. Plat yang digunakan menggunakan beton bertulang dengan ketebalan 0,12 meter. Tabel 2.1 dimensi balok kolom dan plat. Ini adalah rencana yang akan kita buat. Analisa beban mati dan beban hidup. Beban mati sesuai dengan peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983. Beban mati pada struktur bangunan rumah sakit ini adalah sebagai berikut. Pembebanan pada plat. Tabel 22 pembebanan pada plat. Bisa dilihat. Next. Pembebanan pada balok, di mana berat tembok dengan ketinggian 4 meter, berat sendiri bahan adalah 4 kali 200, dan memiliki total berat 1000. Beban hidup sesuai dengan peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung tahun 1983, beban hidup pada struktur bangunan rumah sakit ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pembebanan pada plat gedung difungsikan sebagai gedung rumah sakit, sehingga beban hidup untuk plat ditentukan sebesar 250 kg per meter kubik. Pembebanan pada plat atap beban hidup plat di dek ditentukan sebesar 100 kg per meter. Analisa gempa respon spektrum, klasifikasi situs. Dalam melakukan analisis struktur khususnya dalam mengetahui klasifikasi suatu situs tanah merespon spektrum gempa, terlebih dahulu kita harus mengetahui situs tanah yang akan didirikan sebagai bangunan nantinya. Pada data ini ditentukan nilai N sama dengan 19 berdasarkan SNI 1728/2012 pasal 5.3 untuk nilai N sama dengan 19. Klasifikasi tanah situs termasuk jenis tanah sedang. Next. Menentukan kategori risiko bangunan. Tabel 2.4 kategori risiko bangunan gedung dan non-gedung untuk beban gempa sesuai SNI 1726/2012. Di mana bangunan rumah sakit ini termasuk kategori risiko keempat berdasarkan tabel dari SNI dan tabel faktor keutamaan gempa memiliki nilai 1,5. Next. Dan tabel klasifikasi situs SE Tanah Lunak, yakni memiliki nilai VFS dan SU itu lebih besar dari 175 dan lebih besar dari 15 dan lebih kecil dari 50. Spektrum respon desain Kota Medan dengan Tanah Lunak memiliki nilai SS adalah 0,655 dan S1 adalah 0,36. Next. Faktor nilai spektral percepatan Kota Medan memiliki nilai SS, S1, dan tabel 2.7 koefisien situs ini ditentukan dari nilai SS yakni 0,65 yang bertempat di antara 0,5 sampai 0,75 dengan nilai FA yang didapat adalah 1,648 dengan cara interpolasi linear. Dan untuk S1 adalah 0,36, di mana angka itu terletak di antara S1 0,3 dan S1 0,4 dan memiliki nilai FV sebesar 2,668 dengan cara interpolasi linear. Next. Nilai parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek dan pada periode 1 detik SMS dan SMI yang disesuaikan dengan pengaruh klasifikasi situs ditentukan dengan persamaan rumus sebagai berikut ini. Di mana untuk SMS adalah FA dikali SS dan SMI SM1 sama dengan FV dikali S1. Parameter percepatan spektral desain untuk periode pendek SDS dan pada periode 1 detik SD1 ditentukan melalui perumusan berikut ini, di mana SDS memiliki rumusan 2/3 dikali SMS dan untuk SD1 2/3 dikali SMS1. Untuk penentuan kategori desain seismik berdasarkan parameter respon desain percepatan didasarkan pada tabel 6 dan tabel 7, yakni SNI 1726/2012. Bangunan dapat dikategorikan sebagai berikut. Untuk SDS 0,72,
KR sama dengan D, sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan termasuk dalam kategori desain seismik pada level D. Untuk SD1 0,645, KR sama dengan D, sehingga dapat disimpulkan bahwa bangunan termasuk dalam kategori desain seismik pada level D. Next. KDS versus risiko kegempaan, di mana risiko kegempaan di sini dikarenakan tergolong pada kelas D, maka kita menggunakan SRPMK, di mana sistem rangka pemikul momen. Menentukan periode fundamental pendekatan TA sebagai alternatif diizinkan untuk mengetahui periode fundamental pendekatan T dalam detik dari persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak melebihi 12 tingkat, di mana sistem pemikul gaya seismik terdiri dari rangka pemikul momen yang seluruhnya beton atau seluruhnya baja dan rata-rata tinggi tingkat sekurang-kurangnya 3 meter. TA sama dengan 0,1 N, di mana N adalah jumlah tingkat. TA sama dengan 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Menentukan spektrum respon desain T0 sama dengan 0,2 dikali SD1 dibagi SDS. Next. TS sama dengan SD1 per SDS. Karena daerah Sumatera Medan, TL-nya memiliki 20 detik untuk menentukan spektrum respon desain. Bila spektrum respon desain diperlukan oleh data cara ini, prosedur gerak tanah dari spesifikasi situs tidak digunakan, maka kurva spektrum respon desain harus dikembangkan dengan mengacu gambar 3 dan mengikuti ketentuan di bawah ini, di mana ketentuannya adalah untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 dengan lebih kecil dari atau sama dengan TS di spektrum respon percepatan desain SDI sama dengan SDS. Data respon spektrum diambil dari situs http://buskim.co.id dan diolah pada program Microsoft Excel. Berikut adalah data respon spektrum untuk tanah lunak Kota Medan. Bisa dilihat tabel 2.10. Next. Gambar respon spektrum untuk tanah lunak Kota Medan. Menentukan nilai koefisien respon seismik atau nilai CS mengacu SNI gempa 1726 2019. Tabel 12, maka nilai R sama dengan 3 setengah, nilai OHM 3, nilai CD sama dengan 3. Karena T sama dengan lebih kecil TL, maka syaratnya adalah CS sama dengan SDS dibagi IE per IR. Untuk CS mat, SD1 per T dikali R plus per I, di mana CS harus tidak kurang dari CS min. Jadi CS yang diambil adalah 0,0283. Next. Menentukan beban geser dasar B sama dengan CS kali W. Lantai 1 dan 2 memiliki berat total masing-masing. Untuk lantai 1 77,0840 untuk ketinggian 4 meter dan lantai kedua adalah 154168 untuk ketinggian 8 meter dan memiliki total berat sebesar 92.508.
di mana rumus W adalah CS kali W. Next. Untuk bab 3 mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjut. Bab 3, analisa gaya dalam. Konsep preliminary ukuran profil yang digunakan, data profil yang digunakan. Di mana RU adalah gaya dalam ultimate yang terjadi dan Rn adalah kekuatan nominal dari penampang elemen struktur yang bersangkutan. Nilai B dapat dilihat dari tabel 1 dan tabel 2. Kuat nominal penampang elemen mengikuti SNI 2847-2013. Untuk struktur beton dan SNI 1729-2015 untuk struktur baja. Berikut adalah profil balok menggunakan profil 300 kali 300, kolom menggunakan profil 400 kali 400, dan plat menggunakan beton bertulang dengan tebal dek yang digunakan 0,75 mm. Dihitung dari sisi terendah, metal dek adalah 120 mm atau 0,12 meter. Metode analisa dan software yang digunakan misalnya dengan menggunakan metode LFRD memerlukan nilai gaya dalam struktur sehingga penampang yang didesain tidak overdesign. Metode tersebut digunakan agar penampang yang digunakan efisien sehingga struktur akan lebih murah dan tetap kuat. Next. Perencanaan sekunder. Berikut adalah beban mati pada plat atap. Next. Dan bawah beban hidup pada plat atap. Perencanaan penulangan plat. Plat lantai direncanakan terbuat dari plat beton bertulang yang dicor di atas metal deck dengan ukuran 0,75 mm dan tebal plat lantai dihitung terendah metal deck 120 mm. Next. F aksen memiliki nilai 25 MPa, FY memiliki nilai 250 MPa, T memiliki nilai 120 mm. Momen maksimum dan lintang maksimum per 1 meter lebar. Hood sama dengan 1 bagi 10 hood, L2 sama dengan 3,31 kN. Foot sama dengan 1 bagi 15 foot, L kali 0,5 menghasilkan nilai 9,52. Bmin sama dengan 0,0018, Asmin sama dengan 172,8 mm persegi. Analisa struktur atap. Hasil analisa kekuatan penampang profil hulu ditampilkan dalam besaran rasio antara gaya terjadi dibanding kapasitas penampang itu sendiri. Nilai rasio di bawah 1 mengartikan bahwa kapasitas penampang cukup untuk memikul gaya-gaya dalam yang terjadi. Next. Analisa struktur utama balok atau rangka. Berikut adalah analisa struktur utama bangunan desain. Next. Perencanaan balok. Balok induk dengan L sama dengan 1500 dan direncanakan seperti berikut. Next. Balok anak L sama dengan 1500 mm. Direncanakan seperti berikut. C. Balok cantilever L sama dengan 1500 mm. Direncanakan seperti berikut.
perencanaan kolom L sama dengan 4000 direncanakan 40 kali 40. Next. Reaksi tumbuhan. Reaksi tumbuhan merupakan sambungan antar kolom dengan tanah. Dalam kasus ini sambungan merupakan interface antara dua material yang berbeda, yaitu baja dan beton. Next. Next. Berikut adalah gambar small moment without uplift. Case B, berikut adalah small moment without uplift dengan rumus berikut. Next. Bab 4, analisa stabilitas. Analisa stabilitas sistem atap. Cek moment. Berikut adalah data grinding dari tabel profil C. Next. Next. Pengecekan profil apakah kok 2. Menentukan momen nominal. MN sama dengan MP atau momen plastis. MP sama dengan FY dikali Z menghasilkan nilai 45,864. Pengecekan panjang bentang. Menentukan jenis panjang bentang panjang, bentang pendek, dan bentang menengah. Sehingga didapat nilai LP sama dengan 1,293 meter. Untuk LR kita terlebih dahulu harus menghitung X1, LW, konstanta putar lengkung, S2, dan FL. Yang dihitung dengan cara di bawah ini. Sehingga mendapatkan nilai 24495,13. Next. Next. Menentukan momen nominal. Berikut adalah rumus untuk menentukan momen nominal. Dari next bawah. Dari hasil perhitungan kekuatan nominal dari penampang untuk penahan lentur didapat bahwa momen nominal penampang lebih besar dari momen ultimate yang terjadi. Maka penampang C 200 kali 80 kali 7,5 kali 11 kuat dalam menahan momen ultimate yang terjadi. Next. Berikut adalah momen perhitungan kapasitas lentur. C. Cek kapasitas geser. 1. Memperhitungkan perbandingan tinggi dengan tabel panel. Next. 2. Menentukan apakah panjang membutuhkan pengaku lokal atau tidak. Berikut adalah rumus. Maka profil penampang tidak memerlukan pengaku lokal. 3. Menentukan nilai KN. Adalah rumus nilai KN, maka didapatkan nilai KN 5,25. 4. Menentukan faktor perbandingan tinggi dengan tabel panel. 5. Menentukan nilai FN. Next. Cek FN terhadap FU. Dari hasil perhitungan di atas didapatkan kekuatan geser nominal penampang lebih besar dari geser ultimate yang terjadi. Berikut adalah tabel perhitungan kapasitas geser C. Next. Bisa dilanjut. Ya, saya lanjut. Cek kombinasi. Untuk cek kapasitas kombinasi antara lentur dan geser menggunakan rumus MU per MN dan sebagai berikut. Dari hasil penghitungan di atas didapatkan kombinasi antar kekuatan geser yang kekuatan lentur menampang lebih besar dari geser ultimate yang terjadi, maka penampang kuat dalam menahan gaya ultimate yang terjadi. Lanjut 4.2.1 balok. Buat balok yang berbuat sederhana memikul suatu beban terpusat mencapai kedalaman batasnya, yakni kondisi runtuh bila beban pusat cukup besar sehingga menyebabkan terjadinya momen
plastis M per pi, yakni menyebabkan terjadinya suatu sendi plastis di bawah beban pusat tersebut. Panjang aktual sendi plastik tergantung pada bentuk penampang lintas dan dapat divariasi sekitar seperlunya sampai sebesar seperti sebagai berikut. Beban mati, berat plat, berat spesi, berat stralut, berat plafon dan penggantung, berat instalasi listrik. Lanjut. Next. Beban hidup, IL. C. Beban berfaktor DU. Analisa awal menggunakan tumpuan sendi roll. Next. MX 1/10 DU L pangkat 2. ZX MX per FY dengan ZX sama dengan 4,99 in lari dari LFRD dapat profil W 6x9 dengan data sebagai berikut. Dengan tumpuan jepit-jepit QU plus berat per sendi. Next. Next. M1 sama dengan M2. MU sama dengan MX, MX. MU dan M1 didapatkan MU dengan 945 kips FT. Next. Didapatkan LB sama dengan 13,12 FT, LP 3,8 FT dari LRFD tabel 4 sampai 20, LR 12 FT dari LRFD tabel 4 sampai 20. Jadi LP, LB dan LR MU sama dengan 9,45 kips. Next. MP sama dengan kolom lantai 1 sampai 2 frame. Data frame 29 M atas, M bawah, PU, FU, L dan W1 dan MNT. Next. Data profil W 14 kali 500 AG sama dengan 147 in, RX 7,48 in, RY 4,43 in, SX 838 in, CW 18700 in, LX 8210 in, mencapai nilai K portal GA dari LFRD 6 sampai 186 pun brok frame didapatkan K sama dengan 2,8. Efek kolap CM sama dengan ini sebagai berikut. Next. Analisa stabilisasi sambungan las. Langkah 1, hitungan profil sambungan las. Profil balok FY sama dengan 300 kali 300 kali 10 kali 15. Tabel las. Dikarenakan yang dicari adalah tabel las, maka diasumsikan terlebih dahulu untuk mempermulakan hitung dengan TE. Inversi las mencapai las direncanakan seperti gambar di samping. Dikarenakan las terdapat 2 sisi tiap masing-masing lasnya, maka LX sama dengan 2 kali 1X sama dengan 2 kali modul SX. Next. Langkah 2, hitung gambar sebagai gambar 4.1 sambungan balok pada kolom yang ada di atas ini. Langkah 2, hitung luas efisien las AWE. Adapun luas efektif dari las sudut sama kaki. Langkah 3, hitung gaya luar akibat beban grafik sentri, akibat beban tarik sentri, akibat momen lentur. Langkah 4, kekuatan nominal.
RU sama dengan F total kali AWE sama dengan 2,376 kali 1,140 sama dengan 2,708,64 N. Sehingga tabel las diperoleh sebagai berikut. Next. mm adalah tabel terkecil dari profil WF yang disambungkan. Dalam kasus ini dipilih N, langkah 5, cek kapasitas. AWE sama TE kali L sama dengan 4,949 kali 1,140 sama dengan 5,6418 mm². Kekoreksian beban geser sentri karena perubahan luas las. Koreksi beban tarik sentril karena perubahan luas las. Koreksi inersial karena perubahan luasan las. Next. Dikarenakan las terdapat dua sisi, masing-masing las maka 1X sama 2 kali 41,526 3,77. Modulus SX LX per LJ per Y FHZ sama dengan MU per SX total F dan total RU F total X AW sama dengan 479 kali 5. Menghitung kapasitas dari las. Memenuhi syarat, jadi sambungan las digunakan sebagai berikut. Next, gambar 2.2 sudut luar digunakan dalam sumbu balok sebagai berikut. Gambar titik 4.3 sambungan balok kolom pada struktur baja dengan baut. Next. Langkah 3, analisa gaya luar yang diperoleh baut MU. Gaya terbesar dari baut RU I sama dengan MU kali D1 per. Dikarenakan RU terdapat 2 buah, maka gaya yang terdapat pada sambungan baut RU1 adalah langkah 4. Hitunglah kuat baut, strength of board, kuat satuan baut yang digunakan. Spesifikasi baut adalah sebagai berikut. Ya, next. Gambar 4.4 sambungan las. Gambar sebagai berikut. Next. Bab 5, gambar detail. Gambar detailnya sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar detail dari modelan SAP kami. Ini gambar tampak samping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.